Apa kabar sahabatku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santuy. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis sahabatku. Oke teman-teman YouTuber pemula dimanapun berada, kawan-kawanku, kali ini kita akan mengupas tuntas tentang video campuran yang ditolak monetisasi. Wah, ini ngeri nih, kabar ngeri nih. Nah, sebenarnya ada pertanyaan sahabatku. Isi dari pertanyaan teman kita adalah, Bang, mengapa video campuran di channel saya tidak lolos monetisasi? Solusinya bagaimana, Bang? Nah, ini ya sahabat-sahabatku. Video campuran tidak lolos monetisasi. Wah, langsung bikin deg-degan sahabatku. Apakah iya video campuran sekarang tidak lolos? Teman-teman harus bisa membedakan ya. Ini jawaban saya ya. Teman-teman harus bisa membedakan istilah video campuran dengan istilah tema campuran. Kalau video campuran, ada video-video orisinil kalian, video asli buatan kalian sendiri, tapi juga di dalam channel tersebut ada beberapa video-video yang diambil dari video orang lain. Ini disebut video campuran. Dan ini nggak akan lolos monet sahabatku, karena akan mendapat warning ya. Yang jelas akan mendapat keterangan konten berulang, konten reupload, konten yang digunakan ulang, bahkan pelanggaran ya, ada teguran pelanggaran hak cipta. Ini tidak akan lolos monet, nggak akan, walaupun video yang disajikan bagus-bagus ya. Nah, jadi harus membedakan apa makna dari video campuran dan apa makna tema campuran. Kalau tema teman-teman campuran, misalkan daily vlog, kadang-kadang masak-memasak ya, kadang-kadang jalan-jalan, review makanan, kadang-kadang belanja di video, kemudian kadang-kadang curhat isinya, kadang-kadang juga mereview benda-benda gadget terbaru, misalkan laptop yang dibeli, HP yang dibeli, review campuran, isinya campuran, kadang-kadang mancing ikan. Jadi dalam satu tema, dalam satu channel ini ada tema-tema campuran. Kalau ini sepanjang tidak ada pelanggaran pedoman komunitas dan tidak ada reupload, tidak ada video atau konten berulang yang digunakan ulang, maka teman-teman akan lolos monet selama tidak ada teguran-teguran pelanggaran ya. Nah, jadi kalau tema campuran, ya monet sahabatku, nggak ada masalah untuk monetisasi. Yang menjadi masalah adalah video campuran. Video campuran di sini artinya adalah video kalian ada yang memang buatan kalian sendiri, kemudian ada yang comot dari video orang lain, kalian upload lagi di channel ini. Ya, di channel ini. Kemudian ada juga video kalian sendiri, kemudian di tengah-tengahnya ambil video orang lain, kalian masukkan. Durasinya lebih dari 2 menit dan ini bisa terdeteksi sebagai konten berulang pula. Nah, inilah sahabatku yang perlu kita mengerti secara detail istilah antara video campuran dengan tema video campuran. Tema campuran ini aman sepanjang teman-teman tidak mengambil video orang lain untuk diupload di channel kalian. Ya, tidak reupload, tidak konten berulang, tidak ada pelanggaran pedoman komunitas, dan tidak mengandung teguran pelanggaran hak cipta. Ini aman-aman aja ya. Apapun isinya, campuran misalkan, kadang mancing, kadang jalan-jalan, kadang review makanan, ini ada dalam satu channel, nggak masalah sebenarnya. Bukankah channel para artis sebenarnya adalah konten campuran ya? Nah, kalau konten bertema campuran sebenarnya aman-aman saja. Malah saat ini sepertinya nggak ada masalah soal monetisasinya. Yang penting penonton suka dengan apa yang kalian sajikan ke channel kalian, apa yang kalian pasang, apa yang kalian upload di channel-channel kalian. Kalau sepanjang masyarakat memang menyukainya, penonton alami menyukainya, nggak ada masalah di situ. Yang terpenting hindari reupload, konten yang digunakan ulang, hindari teguran pelanggaran komunitas, dan hindari teguran pelanggaran hak cipta. Ini yang paling penting. Teguran pelanggaran komunitas ini kan sudah banyak sekali ya dibahas, apa saja yang termasuk teguran pelanggaran pedoman komunitas ya, termasuk video-video kekerasan, provokasi kekerasan dan lain-lain ya. Nah, jadi teman-teman, yang membuat video kalian ditolak monet bukan karena tema campurannya, tapi karena di dalam video tersebut ada beberapa video punya orang lain, atau bahkan video kalian sendiri tapi diupload ulang, sedangkan video lamanya tidak dihapus lebih dulu, langsung main upload ulang gitu aja. Ini terkena reupload sahabatku ya. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa memberikan gambaran baru kepada teman-teman untuk lebih waspada dan hati-hati ya. Sudah berjuang berbulan-bulan, nanti kalau ditolak monet kan bisa membuat down mental ya sahabatku. Maka sebelum ada penolakan monetisasi, mulai saat ini hindari mengupload video
video-video yang berpotensi video reupload, konten yang digunakan ulang, dan menghindari mengupload video-video yang sekiranya mendatangkan teguran, ya, teguran pelanggaran hak cipta maupun teguran pelanggaran pedoman komunitas. Mulai dari sekarang, ayo baca lagi beberapa aturan-aturan di YouTube, ya, karena teman-teman mudah sekali untuk mendapatkan informasi di YouTube, sahabat-sahabatku. Kalau misalkan teman-teman khawatir apakah kontennya aman atau tidak, musiknya aman atau tidak, ya, ambil potongan dari video orang lain aman atau tidak, teman-teman baca lagi deh, ya, baca lagi di pedoman komunitas YouTube. Tinggal ketik saja di Google, pedoman komunitas YouTube. Kalau ingin tahu tentang pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilarang dan termasuk pelanggaran, maka teman-teman tinggal ngetik di Google, judulnya teguran pelanggaran hak cipta YouTube. Ini nanti akan dijelaskan. Sudah banyak penjelasan yang tertulis di Google yang sudah diberikan oleh pihak YouTube untuk mewarning teman-teman agar tidak salah melangkah sebagai konten kreator pemula, ya. Yang namanya pemula ya masih awal-awal, sahabatku, masih belajar, dan kadang-kadang ada kesalahan di sana sini, itu masih wajar ya, sahabat-sahabatku. Kadang-kadang YouTuber yang sudah berpengalaman aja bisa terpleset bikin konten berulang secara tidak sengaja loh, sahabatku. Namanya manusia, kadang-kadang bisa lupa. Video yang sudah pernah diupload kadang diupload ulang tanpa menghapus video lama. Ini sudah kena konten berulang. Nah, sekarang di sini juga saya sisipkan tutorial dan cara untuk mendapatkan jam tayang lewat live streaming, sahabat-sahabatku. Banyak sekali nih kayaknya yang belum mengambil langkah live streaming ya, teman-temanku. Mungkin karena berbagai alasan, ya. Karena bingung harus temanya sama atau tidak kalau live streaming dengan tema video panjang. Saya tegaskan di sini, live streaming tidak harus mirip dengan tema kalian. Di dalam live streaming, teman-teman bisa bercanda-canda saja, ya, bisa guyonan dengan penonton yang hadir, atau bisa curhat tentang apa saja, cerita tentang apa saja. Bebas, tidak harus sama dengan tema kalian, tidak harus sama dengan tema video panjang kalian. Bebas, untuk live streaming ini bebas. Nah, keuntungan live streaming ada beberapa hal yang jarang diketahui oleh para YouTuber pemula. Keuntungan melakukan live streaming adalah kalau kita rutin setiap hari meluangkan waktu 1 jam misalkan untuk live streaming, selain teman-teman mendapat penambahan jam tayang, maka teman-teman akan mendapatkan penambahan subscriber alami, ya. Setting live streamingnya adalah setting video vertikal, layar vertikal, ya, seolah-olah memang seperti short. Tapi inilah yang cukup mudah agar video teman-teman live streaming kalian direkomendasikan di feed short, ya. Untuk teman-teman yang pemula memang butuh nih, ya, acuan seperti ini. Kemudian setting publik. Di setting publik, sahabat-sahabatku, setelah live streaming jangan dihapus. Kalau teman-teman live streaming untuk kejar jam tayang, tapi begitu selesai live streaming videonya dihapus, video live streamingnya dihapus, ya jam tayangnya nggak masuk, sahabatku, ya. Setelah live streaming biarkan saja video tersebut menjadi siaran ulang, ya. Dari situ teman-teman akan menambahkan terus jam tayang secara alami bila ada penonton baru yang menonton live streaming kalian. Awalnya memang sepi live streaming, sahabatku. Wajar, karena kita bukan siapa-siapa yang belum dikenal di dunia YouTube ini secara luas. Maka dari itu, untuk menjadi siapa-siapa agar semakin lama semakin terkenal, sering-seringlah live streaming agar para penonton alami mulai kenal dengan kalian, mulai tahu bahwa kalian adalah seorang konten kreator YouTube, dan di situ membangun interaksi secara tidak langsung, ya. Yuk saling meramaikan live streaming teman-teman kita, bergantian bergiliran untuk mengejar jam tayang dan menaikkan dolar. Semoga konten singkat ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sahabatku semua.